Seorang wanita dengan iseng menanam gigi naga di mulutnya. Dan dia juga membuat lubang di gigi naga itu untuk memelihara seekor kutu. Butuh waktu 2,5 tahun untuk kutu itu matang. Sekarang kutu itu telah menjadi bakteri gigi berlubang dan menyatu dengannya. Hanya dengan cara ini dia bisa lepas dari kendali naga, dan membalaskan dendam suaminya yang telah meninggal. Suaminya mati di dalam gigi naga raksasa ini. Naga raksasa itu pernah membuat perjanjian dengan sebuah negara, berjanji untuk menjadi dewa pelindung negara itu. Namun, naga itu malah menjadi mesin perang. Setiap kali perang melawan negara musuh, naga raksasa itu akan muncul di langit, dan menyerang serta menghancurkan musuh dengan tepat. Kekuatan seperti itu bagaikan dewa, dapat membalikkan keadaan perang dalam sekejap. Satu-satunya permintaan naga raksasa itu saat membuat perjanjian dengan negara tersebut, adalah memilih beberapa dokter gigi yang tewas dalam perang, untuk dihidupkan kembali dan membersihkan giginya. Gigi adalah sumber kekuatan naga raksasa, juga merupakan satu-satunya kelemahannya. Seringkali muncul bakteri gigi berlubang di giginya. Bakteri gigi berlubang biasa tidak berbahaya bagi manusia, hanya akan merusak gigi naga raksasa. Saat itulah dokter gigi dibutuhkan untuk membersihkan monster-monster ini. Setiap dokter gigi memiliki senjata antibakteri khusus mereka sendiri. Hari ini, Nonoko yang bertugas. Tiba-tiba, banyak serangga cahaya muncul di gigi naga. Mereka berkumpul di satu tempat. Nonoko mengikuti mereka. Sesampainya di sumbernya, dia menemukan seorang tentara sedang dilahap bakteri gigi. Pada saat kritis, Nonoko melompat dan menarik tentara itu keluar dari gigi naga. Lubang cacing itu pun menghilang. Para dokter gigi segera mengadakan rapat darurat. Orang yang keluar dari gigi naga disebut oleh para dokter gigi sebagai orang yang kembali dari alam baka. Kapten mengatakan ini adalah pertanda bencana. Sebelum bencana besar terjadi, orang mati yang dipanggil kembali oleh naga raksasa tampaknya akan muncul dari gigi seperti ini. Artinya, dia adalah orang yang sudah mati sekali. Tentara itu terlihat masih muda, tetapi mengenakan seragam perwira musuh. Saat itu, seorang perwira yang mendengar berita itu datang. Dia meminta kapten untuk menyerahkan tentara itu, agar dia bisa menginterogasinya tentang situasi musuh. Kapten tahu betul betapa kejamnya interogasi itu. Jadi dia menolak perwira itu dengan alasan bahwa orang yang keluar dari gigi naga adalah dokter gigi naga. Mereka bertengkar. Kapten berpikir meskipun menyerahkan tentara untuk diinterogasi, dapat memberikan informasi yang lebih baik untuk melindungi wilayah mereka. Tetapi lebih banyak tentara musuh yang akan mati. Lagi pula, di negara mereka, dokter gigi naga memiliki status yang mulia. Orang yang keluar dari gigi naga adalah dokter gigi naga. Tidak ada yang bisa melanggar aturan naga. Dengan begitu, tentara itu lolos dari maut, karena dia diselamatkan oleh Nonoko. Kapten menyerahkannya kepada Nonoko, untuk mengajarinya cara menjadi dokter gigi naga yang berkualitas. Awalnya, tentara itu menolak makan. Dia sangat bingung. Akhirnya, setelah dinasihati oleh Shina, dia makan onigiri sambil menangis. Dan akhirnya menceritakan yang sebenarnya. Nama tentara itu Bell. Dulu dia seorang perwira di pasukan, tetapi dikhianati oleh rekan-rekannya dan dibunuh dengan kejam. Ini, ia menjadi tawanan lagi. Namun sekarang, ia menerima takdirnya sebagai dokter gigi naga. Nonoko segera mulai mengajari Bell pekerjaan sehari-hari seorang dokter gigi naga. Berbagai macam hal bisa ditemukan di gigi naga. Yang kecil ini adalah kuman busa. Yang sedikit lebih besar dan runcing adalah kuman. Mereka bukan makhluk hidup biasa. Mereka adalah arwah liar. Pada dasarnya mereka tidak berbahaya bagi manusia. Tapi begitu pertempuran sengit terjadi, jumlah mereka akan meningkat drastis. Bahkan naga yang tak terkalahkan pun tak berdaya melawan kuman gigi. Tugas dokter gigi naga adalah membersihkan kuman-kuman ini, dan juga memasukkan kuman-kuman kecil, yang sangat aktif ke dalam kantong. Terkadang, ada kuman yang bercahaya merah bercampur di antaranya. Yang merah disebut racun kuman. Racun yang sangat kuat, berbahaya bagi manusia dan kuman. Lalu, senior Shimada muncul dan berkata kuman seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh bocah ingusan. Tiba-tiba, seekor kuman kabut hitam muncul dari gigi naga. Kuman kabut hitam menjadi semakin bersemangat ketika mencium bau manusia. Ini adalah pertama kalinya Bell menghadapi situasi darurat seperti ini. Kakinya lemas dan kuman kabut hitam melindasnya. Kemudian, kuman kabut hitam bermutasi. Untungnya, kuman kabut hitam tidak terlalu kuat, dan segera dibasmi oleh para dokter gigi naga. Di dekat gigi naga, Bell menemukan tumpukan seragam dan perlengkapan militer negaranya. Nonoko juga tidak tahu mengapa barang-barang itu ada di sana. Kemudian, Nonoko membawa Bell untuk melihat kuman karang gigi di gigi naga. Karena sangat keras, kuman itu hanya bisa dikerok sedikit demi sedikit setiap hari. Setiap kali Nonoko mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, ia selalu ingin tertawa tanpa alasan. Lalu, ia menarik tangan Bell dan memintanya untuk menyentuh kuman itu juga.
Perasaan Bell sangat berbeda. Air matanya langsung berlinang. Ia merasakan suara orang-orang yang telah meninggal. Banyak orang yang telah meninggal telah melewati gigi naga. Seragam militer yang baru saja jatuh adalah peninggalan mereka. Tidak peduli dari negara mana mereka berasal. Kerinduan orang-orang yang telah meninggal dunia melewati gigi naga. Entah karena merasa pakaiannya terlalu berat atau tidak perlu. Mereka membuang barang-barang yang tidak bisa dibawa ke alam baka. Bell mulai penasaran makhluk seperti apa naga itu sebenarnya. Lambat laun, ia berbaur dengan tim dokter gigi naga. Ia dan Nonoko menjadi rekan terbaik. Tiba-tiba suatu hari, gigi naga meledak. Darah muncrat ke wajah para dokter gigi naga. Sejumlah besar kuman gigi keluar dari gigi naga. Kuman tengu yang paling berbahaya juga ikut keluar. Terakhir kali kuman tengu muncul, hampir semua dokter gigi naga terbunuh. Dan kali ini, ia muncul lebih kuat dari sebelumnya. Para dokter gigi naga tidak berdaya melawannya. Ia bisa bergerak bebas di dalam gigi naga. Seolah-olah ia memiliki tujuan. Ia juga pergi ke markas militer dan menghancurkannya. Orang yang paling mengerti betapa mengerikannya kuman tengu, Kakak Shibana, bertindak gegabah kali ini. Akibatnya, sang kapten terluka saat menyelamatkannya dari kuman tengu. Sementara itu, Nonoko dan yang lainnya di bawah berjuang keras untuk menjaga keseimbangan gigi naga. Saat Nonoko memanjat gigi naga, kuman tengu kembali. Untuk menyelamatkan Nonoko, Shimada melempar senjatanya untuk mengalihkan perhatian kuman tengu. Tepat sebelum ia dimakan, ia melihat jiwanya sendiri. Suasana di sekitar tiba-tiba hening. Itulah aura kematian. Mati itu ternyata menyakitkan. Begitu saja, Susaku ditelan bulat-bulat oleh Inugami. Setelah menelan Susaku, gerakan Inugami tiba-tiba melambat. Ia mengamuk tak tentu arah. Para dokter gigi memanfaatkan kesempatan itu untuk menekannya. Lalu mereka menyerbu dan menghabisi Inugami. Setelah pertempuran, hanya tersisa kerangka Inugami. Nonoko mati-matian mencari Susaku di antara tulang belulang itu. Susaku telah kehilangan nyawanya. Racun serangga yang ia bawa di dadanya adalah penyebab Inugami berhenti bergerak. Kematian adalah hal biasa bagi para dokter gigi. Tak seorang pun meneteskan air mata. Jasadnya dibiarkan dimakan oleh serangga tulang. Dan mereka bahkan bersulang untuk merayakan Susaku yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai dokter gigi. Bell tidak mengerti tindakan mereka. Ia melempar gelasnya dan berbalik pergi. Malam harinya, Bell bertanya pada Nonoko, apakah kau tidak sedih dengan kepergian Susaku Senpai? Nonoko menjawab, kau adalah orang yang kembali dari Yomi. Jadi kau belum tahu, kami, dokter gigi naga, harus menjalani ujian. Dalam ujian itu, kami harus dipilih oleh naga untuk menjadi dokter gigi. Dan dokter gigi naga tahu kapan mereka akan mati. Nonoko ingat dengan jelas, bahwa ada 7 orang saat ujian dulu. Ia juga ingat jelas bagaimana ia ditembak mati oleh tentara. Tapi ia tidak takut, sebaliknya, ia menerima takdirnya. Akhirnya, hanya ia yang selamat dari taring naga. Yang lain melawan takdir mereka di dalam taring naga. Dan menjadi bagian dari taring naga. Tengah malam, Kapten mengarahkan senjatanya ke Shibana. Ia menemukan bukti, bahwa Shibana menyembunyikan serangga di bagian taring naga yang rusak. Ia mengatakan Shibana mengurung serangga itu. Dan memberinya makan taring naga sedikit demi sedikit. Tetapi ia juga mengurungnya dengan rapat agar tidak tumbuh besar. 12 tahun yang lalu, suami Kaksi Bem dan dokter gigi lainnya tewas di Ryuga. Orang yang tahu rahasia cara mengatasi Tengu Mushi, hanya tinggal Kaksi Bem dan dia. Saat itu, Kaksi Bem yang bertugas menangani larva di dalam tubuh serangga. Semua orang yang ada di sana tidak percaya bahwa Kaksi Bem akan melakukan hal seperti itu. Ini, Kaksi Bem tidak menyembunyikannya lagi. Dia bertanya, apakah hidup hanya menunggu mati itu bermakna? Aku yang terpilih oleh naga itu sudah tidak ada lagi. Ternyata, dia menanamkan Ryuga di dalam mulutnya dan memelihara Tengu Mushi di dalam Ryuga. Sekarang, Tengu Mushi telah menjadi satu dengan bakteri gigi berlubang dan dirinya. Dia ingin melancarkan perang miliknya sendiri untuk menyelamatkan suaminya yang tewas di Ryuga. Setelah itu, Kaksi Bem berlari keluar dari rumah menuju Ryuga yang rusak. Dia merusak pilar penyangga Ryuga. Yoneko mencoba menarik kembali Ryuga, tetapi tidak berhasil. Bale juga tidak bisa menahan Yoneko. Pada akhirnya, mereka berdua jatuh bersama Ryuga. Sementara itu, pasukan musuh di darat sudah menunggu lama. Semua ini sudah termasuk dalam rencana mereka dan Kaksi Bem. Setelah Ryuga jatuh ke tanah, itu berubah menjadi tongkat biasa. Namun, tongkat itu masih memiliki kesadarannya sendiri. Ingin kembali ke sisi naga. Segera mereka ditemukan oleh pasukan musuh. Untungnya, mereka tidak tahu taring naga telah berubah menjadi tongkat. Para prajurit terkejut saat melihat Bell. Mereka segera memanggil kapten mereka. Tak disangka, Bell masih hidup. Sang kapten langsung mengenali taring naga yang digendong oleh Nono. Saat itu, pasukan bantuan tiba. Kapten itu dijuluki Blanksita terkalahkan.
Berapapun banyaknya peluru yang ditembakkan ke arahnya, dia tidak akan pernah terkena. Dialah yang membunuh Bell sebelumnya. Akhirnya, pasukan bantuan menyelamatkan Nono dan yang lainnya. Setelah naga terluka parah, pasukan musuh mulai melakukan serangan balik. Jika taring naga tidak segera dikembalikan, perisai pelindung naga tidak akan bertahan lama. Keesokan harinya, pasukan bantuan mengatur orang untuk mengantar mereka kembali ke naga. Dalam perjalanan kembali, mereka disergap oleh Blank. Prajurit yang mengawal Nono tertembak dan jatuh dari kudanya. Kuda itu pun juga tertembak. Taring naga jatuh ke tangan musuh. Mereka tidak berniat melarikan diri, melainkan mereka ingin menerbangkan pesawat langsung ke arah naga. Dengan taring naga, mereka bisa melewati perisai pelindung dan langsung masuk. Bell, bersama Nono, mengejar mereka. Akhirnya, keduanya memanjat bagian luar pesawat. Lalu, mereka membuka penutup pesawat dan masuk ke dalam. Nono langsung menuju taring naga. Setelah mendapatkan taring naga, dia langsung melompat dari pesawat. Saat itu, Sina muncul di atas Nono. Dia membawa Nono kembali ke pesawat dan melindunginya. Kemudian, pesawat melewati perisai naga dan masuk ke dalam. Kembali ke sisi naga, Nono mendapatkan kembali kekuatannya. Dia merebut kembali taring naga. Dalam pertempuran, pesawat rusak dan kehilangan keseimbangan. Akhirnya, pesawat itu jatuh. Namun, Blank tampak baik-baik saja. Sekarang, baginya, ada atau tidaknya taring naga sudah tidak penting lagi. Harta sesungguhnya ada di dalam naga. Sina melindungi Nono. Kemudian, dia terbang ke udara. Dia pergi ke tempat para dokter gigi. Dia ingin menghancurkan tempat itu. Dia pernah menyaksikan suaminya mati demi melindungi taring naga. Dia tahu jiwa dokter gigi yang telah mati akan kembali ke taring naga. Sekarang, dia ingin masuk ke dalam taring naga untuk menyelamatkan suaminya. Sang kapten mengatakan kepadanya bahwa orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Hanya naga yang bisa melakukan hal seperti itu. Manusia tidak bisa. Aku bukan manusia lagi sekarang. Sang kapten berusaha keras untuk mencegahnya. Tetapi Sina tetap membuka mata cacing. Dia masuk ke dalam taring naga. Di dalam, dia terus jatuh. Seperti jatuh ke dalam jurang tak berdasar. Saat itu, dia kembali ke masa 12 tahun yang lalu. Suaminya menggenggam erat tangannya. Sina tidak bisa lagi menahan rasa rindunya. Dia mencium suaminya dengan penuh cinta. Namun, ketika dia terbangun, dia menyadari bahwa semuanya hanyalah ilusi. Dia telah ditelan oleh jurang. Naga itu meraung kesakitan. Kuman gigi yang keluar dari taring naga tumbuh semakin besar. Naga yang tak sanggup menahan beban akhirnya menabrak tanah. Kuman gigi itu tumbuh dengan ganas. Kuman itu menyerang orang-orang yang terlibat dalam perang di darat. Tetapi, kuman itu tidak menyerang semua orang. Hanya orang-orang yang memiliki niat membunuh yang jiwanya akan diambil. Siklus ini terus berlanjut, menyediakan nutrisi bagi kuman gigi tanpa henti. Bell menyadari cara hidup kuman gigi itu. Dia menyuruh Nono untuk memutus sumber kuman gigi. Tapi dia sendiri tidak berencana pergi bersama Nonoko. Dia bilang dia belum bisa menjadi dokter gigi. Aku masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Nonoko terlihat sedikit kesal setelah mendengarnya. Dia menendang Bell. Kau kan dokter gigi naga. Seseorang yang sudah kuakui. Setelah urusanmu selesai, cepatlah kembali. Kemudian Nonoko membawa gigi naga menuju akarnya. Bell lalu mengambil pistol dari tanah. Sementara itu, Blank si abadi berjalan langsung menuju istana naga. Semua peluru seakan memiliki mata dan menghindari dirinya. Akhirnya, dia berhasil mengalahkan semua penjaga hanya dengan satu granat. Lalu dia sampai di depan gigi bungsu, yang telah mengikat perjanjian dengan manusia. Yang ingin Blank lakukan adalah menghancurkan perjanjian berusia ribuan tahun itu. Tapi peluru tidak bisa menembus penghalang. Dia hanya bisa mencoba membawa gigi bungsu itu. Tetapi Bell menghalanginya di depan istana naga. Bell mengarahkan pistolnya ke Blank. Blank sama sekali tidak takut. Dia tahu Bell hanyalah seorang pengecut yang bahkan tidak berani menarik pelatuk. Bell mengatakan dia juga menyadari hal itu. Blank kemudian mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan menembak jantung Bell. Saat itu juga, bakteri karies merasakan niat membunuh Blank dan langsung merenggut nyawanya. Pistol yang terjatuh menggelinding ke dekat tangan Bell. Bell yang hampir pingsan mulai melihat kilas balik hidupnya. Dia membayangkan Nonoko mungkin akan mendengar suaranya di dalam karang gigi. Dia tidak tahu apakah Nonoko masih akan tersenyum atau kembali bekerja dengan acuh tak acuh. Saat itu, Kapten memotong akar bakteri karies. Para dokter gigi menarik Sibana keluar dari lubang gigi. Nonoko segera memasang kembali gigi naga. Semburan energi biru yang besar keluar. Semua bakteri karies yang meluap berubah menjadi abu. Hanya orang-orang yang tidak memiliki niat membunuh yang selamat, termasuk pemuda yang akan membunuh Nonoko. Gigi naga yang patah tumbuh kembali. Naga itu kembali hidup. Ia mengambil sendok dan terbang kembali ke langit. Sibana bukan lagi dokter gigi naga. Dia terbang ke dunia luar. Kali ini dia akan hidup untuk dirinya sendiri.
Para dokter gigi masih seperti biasa menangani banyaknya peninggalan yang keluar dari gigi naga, termasuk pistol Bell. Kemana kau pergi, Bell? Cepat selesaikan pekerjaanmu dan pulanglah untuk makan malam. Bell,